Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru masih dalam materi tentang pengurangan. Di hari sebelumnya kalian sudah belajar pengurangan dengan cara bertingkat, metode 1 atau cara pertama. Sekarang mari kita lihat lagi contoh berikut ini. Bu Guru sudah mempunyai contoh soal yaitu 153 dikurangi 64. Cara ceknya kita susun ke bawah menjadi seperti ini, 153 dikurangi 64. Seperti biasa, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah kurangkan dulu satuannya. Satuannya adalah 3 dan 4. Kurangkan 3 dikurangi 4. Apakah cukup 3 dikurangi 4? Tentu tidak cukup. Karena tidak cukup, maka kita akan lakukan dengan cara yang pertama seperti ini, seperti yang sebelumnya pernah kalian lakukan. Kita tulis bilangan 153, kemudian kita uraikan. 153 adalah 100 ditambah 50, kemudian ditambah 3. Bilangan selanjutnya adalah bilangan 64. Kita uraikan lagi. 64 itu ada puluhannya 6, kita uraikan menjadi 60, kemudian ditambah 4. Langkah berikutnya kita uraikan lagi bilangan puluhannya yang di tengah 50. Bilangan 100 tetap kita tulis 100, kemudian yang bilangan 50 kita uraikan menjadi 40 ditambah 10. Kemudian angka satuannya tetap kita tulis angka 3. Kemudian bilangan 64 tetap kita tulis penguraiannya adalah 60 ditambah 4. 60 ditambah 4. Kemudian langkah selanjutnya, boleh kalian langsung gabungkan bilangan penguraian yang ada di atasnya, boleh langsung kalian gabungkan. Yang 100 dan 40 menjadi 140. Kemudian yang 10 digabungkan dengan 3 menjadi 13. Itu cara yang pertama. 10 ditambah 3, 13. Kita kurangkan ke bawah. 13 dikurangi 4, hasilnya adalah 9. Kita tulis di bawah. Jangan lupa tanda penjumlahannya. Kemudian kita kurangkan lagi gabungan 100 dan 40 atau 140, kita kurangkan dengan 60. 140 dikurangi 60, hasilnya adalah 80. Atau bisa saja ini tidak kalian gabungkan. Kita hapus penggabungannya, tergantung mana cara yang lebih kalian pahami. Boleh kita tulis seperti ini, tidak digabungkan. Kemudian kita kurangkan, kita lihat pengurangannya sejajar ke bawah. Ya, boleh seperti ini. Kita kurangkan 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Jangan lupa tanda penjumlahannya. Kemudian kita kurangkan lagi bilangannya sejajarnya, 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Jangan lupa tanda penjumlahannya. Kemudian kita kurangkan lagi bilangan yang sejajar ke bawahnya, 40 dikurangi 0, hasilnya adalah 40. Yang terakhir kita kurangkan 100 dikurangi 60, hasilnya adalah 40. Jadi boleh kalian lakukan dengan cara tadi. Yang pertama sesuai dengan cara yang ada di modul atau dengan cara seperti ini. Terakhir kita jumlahkan. 40 ditambah 40 ditambah 6 ditambah 3. 40 ditambah 40, 80. 6 ditambah 3, 9. Sehingga terakhir kita jumlahkan 80 ditambah 9, hasilnya 89. Sehingga soal pengurangan 153 dikurangi 64, hasilnya adalah 89.
cara pengurangan bilangan ratusan masih dengan cara yang pertama atau teknik yang pertama. Untuk selanjutnya, mari kita lakukan, kita selesaikan soal ini dengan teknik yang kedua. Contoh soalnya adalah 153 dikurangi 64. Sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil dari pengurangan ini adalah 89. Untuk cara yang pertama, kalian sudah melakukannya dengan cara bertingkat atau bersusun panjang ke pinggir. Sekarang akan kita coba cara atau teknik yang kedua, yaitu dengan cara bersusun ke bawah seperti ini. Mungkin ini adalah teknik atau cara yang paling sering kalian lakukan atau pernah kalian pelajari sebelumnya. Mari kita lihat. Langkah yang pertama kita kurangkan satuannya dulu, yaitu 3 dikurangi 4. Sebelumnya kalian sudah tahu bahwa 3 dikurangi 4 itu tidak cukup. Karena tidak cukup, maka kita harus memindahkan bilangannya. Kalau kalian mungkin mengambil atau memakai istilah meminjam, kalau Bu Guru memakai istilah memindahkan. Mana yang kita pindahkan? Yang kita pindahkan adalah bilangan yang ada di sebelahnya, di sebelah kirinya, yaitu bilangan puluhannya. Karena 3 dikurangi 4 tidak cukup, maka kita akan memindahkan bilangan puluhannya agar satuan ini bisa dikurangkan atau cukup dikurangkan ke bawah. Ya, kita pindahkan. Seperti sebelumnya, bahwa 50 itu bisa kita uraikan menjadi 40 ditambah 10. 40 ditambah 10. Ya. Karena 3 dikurangi 4 tidak cukup, maka kita pindahkan bilangan 10-nya atau kita tambahkan ke bilangan 3-nya. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Karena sudah mencukupi, artinya 13 dikurangi 4 itu sudah bisa. Ini bisa kalian tulis 10 itu bisa kalian sandingkan dengan 3 itu menjadi seperti ini, 13. Karena tadi bilangan 10-nya kita pindahkan ke sini, sehingga bilangan satuannya yang tadinya 3 setelah mendapat pemindahan dari sini maka hasilnya menjadi 13. Karena sudah cukup maka kita kurangkan 13 dikurangi 4. Berapa 13 dikurangi 4? Ya, 13 dikurangi 4 adalah 9. Nah, kemudian kita pindah ke bilangan puluhan yang ada di sebelah kirinya. Ini awalnya adalah angka 5 ya, atau 50. Ini 5, angka 5 nilainya ada puluhan ya, jadi 50 nilainya. Telah kita uraikan bahwa 50 itu adalah 40 ditambah 10. Yang 10-nya sudah kita pindahkan ke satuan atau kita berikan ke satuan, tinggal bilangan 40-nya ya. Karena ini sudah dipindahkan, jangan lupa dicoret. Ya, 40 karena ini tempatnya adalah puluhan, maka 40 ini cukup kita tulis dengan angka 4. Angka 4 artinya 40 karena tempatnya adalah puluhan. Oke. Nah, sekarang kita kurangkan ke bawah. 4 dikurangi 6. Apakah cukup 4 kurangi 6? Tidak cukup. Karena tidak cukup, maka kita pindahkan lagi bilangan yang ada di sebelahnya atau ratusannya, angka 1. Sehingga angka 1 dengan angka 4 itu kalau kita gabungkan menjadi 14. 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Sehingga 153 dikurangi 64 hasilnya adalah 89. Apakah sama hasilnya dengan cara tadi yang pertama?
sama. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian menyelesaikan soal-soal yang telah Bu Guru berikan. Untuk materi kali ini kalian boleh memilih mana cara yang paling kalian pahami. Apakah dengan cara pertama yang tadi berurai panjang diuraikan, ataukah dengan cara seperti ini? Silakan, mana yang paling kalian pahami. Untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.